Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi IPA mengenai perpindahan kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, yang kita bahas pertama adalah konduksi atau hantaran. Saat kita menyetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain. Peristiwa ini disebut dengan konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Sebagai ilustrasi, kita memanaskan logam. Kita tahu bahwa logam berbentuk padat yang tersusun atas partikel-partikel yang rapat. Ketika ujung logam A dipanaskan terus-menerus, maka partikel-partikel ini akan bergetar, dan ketika suhunya semakin naik, maka partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya, suhu makin tinggi ditandai dengan ujung logam B akan terasa panas. Nah, berarti terjadi konduksi atau hantaran dari ujung logam A ke ujung logam B. Perpindahan kalor konduksi hanya terjadi pada zat padat. Contohnya, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan, dan benda yang terbuat dari logam akan terasa panas jika ujungnya dipanaskan. Berdasarkan daya hantar panas, zat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya air, kayu, styrofoam, dan udara. Yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah konduktor dan setengah isolator. Contohnya ebonit, germanium, dan silikon. Pemanfaatan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah teflon, dan yang kedua adalah wajan, dan yang ketiga adalah irus. Nah, yang berhubungan langsung dengan api pasti bersifat konduktor, dan sebagai pegangannya supaya tidak panas saat dipegang pasti bersifat isolator. Yang kedua adalah konveksi atau aliran. Saat air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Peristiwa ini disebut dengan konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi.
Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Contohnya, air saat mendidih dan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari, di mana daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan, sehingga angin laut ini berhembus dari lautan menuju darat. Dan angin darat terjadi pada malam hari, di mana daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan, sehingga angin darat ini berhembus dari daratan ke lautan. Dan yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Nah, perhatikan di mana adik-adik pramuka ini sedang mengelilingi api unggun. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Walaupun di sekitar kita terdapat udara yang dapat memindahkan kalor secara konveksi, tetapi udara merupakan penghantar kalor yang buruk. Jika antara api unggun dan kita diletakkan sebuah penyekat, ternyata hangatnya api unggun tidak dapat kita rasakan lagi. Hal ini berarti tidak ada kalor yang sampai ke tubuh kita karena terhalang oleh penyekat tersebut. Dari peristiwa api unggun ini dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa radiasi, kalor berpindah dalam bentuk cahaya. Karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa, maka kalor pun dapat merambat dalam ruang. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa, dan tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Nah, sekarang tugas kalian menjawab pertanyaan ibu. Mengapa kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Tugasnya ditulis tangan lalu difoto, kemudian dikirim via WhatsApp di grup IPA. Ditunggu ya jawabannya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.